Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Cakap Merdeka, Bincang Kampus Merdeka. Saya Fahmia Ramasari Wijaya yang akan memandu acara pada siang hari ini. Hari ini kita sudah kedatangan perwakilan teman kita yang mengikuti program Pejuang Muda. Yuk kita sapa dulu. Halo, selamat siang Kak. Halo semuanya, selamat siang. Iya, mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza dari jurusan Manajemen Pendidikan Angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Reza. Oke, jadi Kak Reza ini adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti program Pejuang Muda dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, Pejuang Muda merupakan program dari Kemensos, di mana para mahasiswa dapat membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah di seluruh penjuru Indonesia. Nah, baik langsung saja nih kita tanya-tanya terkait program Pejuang Muda dengan Kak Reza ini. Nah, yang pertama nih Kak, mungkin bisa diceritakan terkait proses pendaftaran Kak Reza ini untuk mengikuti program Pejuang Muda. Ya, terima kasih sebelumnya Kak Rahma. Jadi memang terkait program Pejuang Muda, Kemensos ini mungkin banyak ya yang belum pernah mendengar terkait programnya karena memang program Pejuang Muda ini masih baru. Ibarat tahun kemarin yang aku masuk itu adalah tahun angkatan pertama. Jadi memang sebelumnya belum ada program Pejuang Muda ini di Kementerian Sosial. Baru launching lah. Lalu ceritanya sebenarnya program yang kemarin saya ikuti itu kenapa saya bisa masuk? Karena waktu itu jadi kan ada nih grup ya kan, grup yang dimasuki juga sama dosen. Waktu itu dosennya itu Pak Soleh, berhubung beliau juga DPA saya. Lah, akhirnya beliau malam hari itu mengirimkan terkait pengumuman program Pejuang Muda ini di grup. Pertama kan aku nggak terlalu tahu ya terkait program ini itu maksudnya gimana, arahnya itu ke mana, tujuannya itu apa. Tapi setelah aku baca dan aku mencoba mencari info di Instagram, di media sosial, ternyata memang menarik gitu loh. Program ini itu menjanjikan terkait bagaimana kita turun ke lapangan, melihat kondisi masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial, lalu mendata mereka dan membuat program terkait bagaimana masyarakat di daerah tersebut bisa sejahtera. Awalnya memang Pak Soleh waktu itu memberikan pengumuman Hamin 7 hari penutupan. Jadi waktu itu dosen saya yang bernama Pak Soleh itu mengirimkan di grup, saya lihat deadline-nya itu Hamin 7. Langsung itu saya mulai mendaftar akhirnya. Nggak, Pak. Saya ingin mencoba-coba soalnya teman-teman saya kemarin itu pada ikut KM, yaitu yang program dari Kemendikbud. Saya kan pengen juga ikut suatu program, tapi ya nggak Kemendikbud. Akhirnya ketemu sama Pejuang Muda Kemensos ini. Itu Kak Rahma, awal ceritanya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi, Kak Reza ini awal mulanya itu mengetahui informasi terkait pendaftaran program Pejuang Muda ini dari DPA-nya, yaitu Bapak Soleh, begitu, yang membagikan informasi terkait pendaftaran program ini, yang mana program ini tuh di apa dijalani dari Kemensos gitu ya. Nah, lalu Kak Reza akhirnya mendaftar dan alhamdulillah keterima gitu. Nah, lalu nih Kak, pasti dalam mengikuti program Pejuang Muda ini pasti mendapatkan pembekalan dong sebelum terjun di dunia nyatanya itu. Nah, materi apa saja sih Kak yang dipaparkan? Lalu apakah ada pembagian fokus program kerja?
Gitu Kak Reza. Baik, terima kasih Kak Rama. Terkait pembekalan pastinya ada ya, dari setiap program kementerian itu pasti diadakan pembekalan untuk peserta yang sudah lolos terkait tahap administrasi dan juga wawancara. Setelah peserta itu lolos tahap administrasi dan wawancara, peserta ini dikumpulkan, ada yang offline itu di Jakarta sana, ada perwakilan dari peserta pejuang muda yang terpilih bisa melakukan pembekalan materi secara offline di Jakarta, dan untuk yang lainnya pembekalannya secara online lewat Zoom. Ya, pembekalannya terkait alasan kenapa program ini diadakan, lalu juga tujuannya program ini tuh arahnya kemana, outputnya apa, lalu kenapa kok kita nanti dikirim ke daerah-daerah tertentu. Jadi memang terkait program ini, mahasiswa itu benar-benar difasilitasi oleh Kementerian Sosial terkait apa yang akan nanti dia lakukan, apa yang nanti dia berikan program di daerah tersebut. Dari mulai akomodasi, lalu juga ibarat terkait hal-hal material itu dibekali dari kementerian. Lalu terkait kemarin itu pembekalan aplikasinya, bagaimana tata cara kita bekerja nanti di lapangan. Kebanyakan seperti itu sih, dan nggak terlalu rumit kok pekerjaannya. Terkait fokus kerjanya itu sama, jadi kan nanti teman-teman ini setelah pembekalan itu akan dikirim ke daerah masing-masing. Contoh aku kemarin itu aku dikirimkan ke Bojonegoro. Nah, bukan hanya aku saja, jadi teman-teman se-Indonesia yang dikirimkan ke Bojonegoro waktu itu hanya 20 orang. Jadi 20 orang itu dijadikan satu tim dan bekerja bersama. Yaitu yang pertama kerjanya itu mensurvei terkait warga-warga yang mendapatkan bantuan sosial di desa-desa. Lalu juga nanti di hari akhir satu kelompok ini membentuk suatu program di salah satu desa yang nantinya bagaimana program tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan warga di desa. Begitu Kak Rahma. Intinya program yang diberikan itu atau pekerjaannya itu hanya dua. Yang pertama kita mendata warga yang mendapatkan bantuan sosial. Lalu yang kedua kita membuat program kesejahteraan di desa. Gitu. Oke, begitu ya. Jadi dari proses pembekalannya itu sudah sangat jelas ya, sudah sangat terpenuhi mulai dari akomodasi dan juga materi-materi yang akan kita lalui gitu ya. Nah, ya oke. Lalu untuk penempatan daerahnya ini di mana nih Kak? Nama daerahnya di mana? Kalau penempatan daerah itu langsung dipilihkan dari kementeriannya. Jadi contoh di MP ini kan bukan hanya aku saja ya yang terdaftar. Di program ini ada juga Kak Cindy. Waktu itu Kak Cindy ditempatkannya di Konawe, yaitu di Sulawesi Selatan. Nah, kalau saya alhamdulillahnya ditempatkannya di Bojonegoro. Jadi memang penempatan di daerah tersebut langsung dipilih dari Kemensos, jadi kita nggak bisa memilihnya. Gitu. Lalu kakak ini berarti langsung ke Bojonegoronya begitu nggih? Iya, setelah pembekalan langsung kita diberikan tenggat waktu sampai tanggal sekian harus berada di tempat tersebut. Terkait akomodasi kayak seumpama kayak tiket pesawat atau tiket kereta itu semuanya diakomodasi keuangannya dari Kemensos. Jadi kita nggak mengeluarkan sedikit uang sepeser pun. Gitu ya Kak ya. Ya, lalu mungkin bisa ceritakan Kak, mungkin proses menuju ke lokasi tempat daerah yang Kakak tempati ini bagaimana? Dan juga jarak tempuhnya seperti apa? Ya, karena saya orang Surabaya ya. Jarak antara Surabaya dan Bojonegoro ini kan dikatakan masih lumrah lah ketika kita naik sepeda motor. Jadi memang
sebenarnya ada opsi naik kereta, cuman takutnya karena ini itu kegiatannya lebih ke lapangan, dan kalau saya nggak membawa motor, itu nanti terhambat program saya yang saya kerjakan. Akhirnya saya memilih untuk membawa motor dari Surabaya ke Bojonegoro. Dan perjalanannya ya menempuh 3 jam lah, sekitar 3 jam antara Surabaya dan Bojonegoro. Dari Bojonegoro, saya langsung disuruh untuk menuju ke Dinas Sosial Bojonegoro. Dan setelah nyampe sana, ada pembekalan dari Dinas Sosial, mulai dari bagaimana nanti tidurnya di mana, lalu titik-titik desanya nanti kita kemana, itu kita berunding di Dinsos Bojonegoro bersama teman-teman yang satu kelompok 20 orang itu tadi. Begitu, Mbak Rahma. Oke, begitu ya Kak ya. Jadi mungkin Kak Reza ini memilih akomodasi lewat naik sepeda motor begitu ya. Tapi dari Kemensosnya itu ditawarkan akomodasi lain tidak? Iya, ditawarkan. Jadi Kemensos sendiri intinya itu akomodasi transportasi, keuangannya itu benar-benar nanti dikasih sama Kemensos. Contoh kalau saya meskipun saya pakai sepeda motor, bensinnya saya dari Surabaya ke Bojonegoro. Lalu ketika itu suatu hari itu saya kan nggak langsung nginep di tempat yang diberikan Dinsos, tapi saya nginep di hotel 1 malam. Nah itu semua uang-uangnya itu diberi oleh Kemensos gitu. Begitu ya Kak ya. Lalu mungkin bisa diceritakan nih Kak, kondisi daerahnya itu seperti apa di sana? Seperti masyarakatnya, mungkin tata papongnya gitu. Ya, silakan. Kalau kondisi masyarakatnya kompleks ya. Di Bojonegoro kan memang kabupaten dan kebanyakan memang orang-orang di sana itu pekerjaannya kalau enggak petani, kalau itu salah satunya itu kalau petani, terus juga buruh pabrik, lalu juga ada petani mbako. Jadi memang permasalahan di sana ya karena ini gini, karena program ini itu bantuan sosial, jadi ketika dibawa di desa itu sangat kompleks permasalahannya. Contoh ya, namanya bantuan sosial itu kan diperuntukkan untuk orang tanda kutip yang kurang mampu. Ya, tapi ketika itu nanti dibawa ke desa, biasanya kan persyaratannya hanya memfoto terkait rumah, lalu juga kamar mandi, kamar tidur. Tapi kan kalau kita lihat khususnya di daerah pedesaan, rata-rata rumahnya ya seperti itu. Cuman yang berbeda kan kita kan nggak bisa tahu ya orang ini itu kadang ada yang punya sawah, ada yang punya sapi. Nah, hal-hal seperti itu yang nggak dicatat dalam persyaratan bantuan sosial. Akhirnya permasalahan yang timbul itu salah target sasaran terkait bantuan sosial. Nah, itu permasalahannya. Kalau masyarakat sana ya nggak menyalahkan orang-orang sana karena memang orang mana sih yang nggak mau dapat bantuan, ya, gitu, Mbak Rahma. Oke, jadi di sana itu kan pejuang muda ini kan membantu masyarakat yang ada di sana ya dengan memberikan bantuan-bantuan yang ada. Nah, dengan cara mengisi survei. Nah, jadi mungkin masyarakat di sana melampirkan foto rumah, mungkin foto dalam rumah juga begitu ya Kak ya. Iya. Tapi juga tak sedikit atau mungkin ada ya, mungkin yang kita tidak tahu apakah orang tersebut sudah mampu ataukah belum gitu. Ya, jadi mungkin itu sih ya. Oke, selanjutnya mungkin Kak Reza bisa cerita nih terkait selama mengikuti program Pejuang Muda. Apa aja sih mungkin kendala-kendala yang dihadapi Kak Reza ini? Gitu. Ya. Kalau kendala, kalau terkait program yang dilakukan di sana mungkin karena gini, programnya itu kan kita satu orang itu ditarget menghabiskan data selama 2 bulan lebih itu 2000 data. 2000 data itu harus bisa disurvei semuanya.
Nah, terkadang cara kita memanajemen waktu kita, tenaga kita, waktu di lapangan khususnya, karena jarak tempuh antara desa satu dan desa yang lainnya itu jauh gitu loh. Ada kayak sumpama desa A gitu, terkait jalannya itu akses jalan menuju ke desa tersebut kurang baik, yang akhirnya bisa mengakibatkan entah itu perjalanannya agak susah, lalu menghambat terkait survei, kan gitu. Jadi khususnya yang ada di desa-desa atau kabupaten itu kan terhambatnya seperti itu, Kak. Lebih ke jalan, akomodasi jalannya. Kalau orang-orangnya sih ramah-ramah ya orangnya. Bisa diajak komunikasi, gampang lah. Mungkin itu sih kendalanya lebih ke akses-aksesnya aja. Oke, jadi kendalanya itu karena dari Kemensos menargetkan 2.000 data selama 2 bulan ya Kak ya? Ya, 2 bulan lebih. Nah, oke. Jadi yang mana setiap data itu didapatkan di beberapa desa yang ada di mana, mana tadi Kak? Mohon maaf. Oh, saya di Bojonegoro. Ya, di Bojonegoro. Ya, ya. Dan juga mungkin mungkin memakan waktu di perjalanan ya Kak ya. Ya, benar. Ya. Oke, oke. Selanjutnya nih Kak Reza, mungkin program kerja apa yang Kak Reza lakukan bersama kelompok dan alasan diadakannya program tersebut itu apa? Gitu. Terima kasih. Ya, waktu itu kelompok saya membuat program kerja dari tepung kanji. Jadi ada salah satu desa, saya lupa namanya karena desanya agak sulit. Jadi ada salah satu desa yang di situ memang uh, apa ya, desa tersebut itu banyak uh, mengkonsumsi atau membuat ibarat itu makanan-makanan dari, jadi tepung kanji ini itu kita kelola bisa dijadikan makanan karena alasan kita desa tersebut itu eh, mempunyai potensi yang baik untuk menjadi sentra kuliner. Nah, berangkat dari situ kelompok kami memberikan program, memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa tersebut yang akhirnya selama kurang lebih itu 3 hari kita mensosialisasikan kepada masyarakat dan ada prakteknya langsung, ada pemateri yang kita undang sebagai nanti pembicara. Akhirnya desa tersebut bisa mempunyai olah bahan sendiri dari tepung kanji dan itu langsung bisa dijual. Yang akhirnya kita juga memberikan sosialisasi bagaimana penjualan ini nggak hanya melalui pasar offline atau pasar di lapangan, tapi juga bisa pasar-pasar yang ada di media sosial, contohnya kayak Shopee ataupun aplikasi-aplikasi jual beli yang lain. Jadi gitu, masyarakat-masyarakat di sana kita sosialisasikan terkait pembuatan makanan dari tepung kanji, lalu juga kita sosialisasikan terkait bagaimana mempromosikan makanan-makanan tersebut di media sosial. Yang akhirnya bulan berapa itu? Setelah kita mentoring lagi, kita pulang setelah program ini selesai, tapi kan kita tetap mementoring. Alhamdulillahnya ada informasi terbaru bahwa warga sana mulai bisa jual beli secara online dan juga dapat untung banyak. Begitu. Alhamdulillah. Jadi bisa nambah-nambah penghasilan warga di sana ya Kak ya? Ya, benar. Menarik sih ini cerita dari Kak Reza terkait program yang dijalankan, yaitu menggunakan apa yang mungkin ada di sana, yaitu tepung kanji gitu ya. Nah, di sana mungkin masyarakatnya diberdayakan untuk belajar untuk berbisnis dan mengolah dari bahan tepung kanji itu. Nah, sebagai bahan makanan yang akan dijualkan di marketplace yang ada. Nah, sehingga diharapkan mungkin masyarakat bisa menghasilkan penghasilan tambahan yang mana akan membantu keuangan dari masyarakat yang ada di Bojonegoro, seperti itu ya. Iya, benar sekali.
Lalu nih Kak, apa sih Kak kesan selama mengikuti Pejuang Muda? Mungkin adakah kegiatan atau momen yang paling berkesan dan bermanfaat? Mungkin bisa Kak Riza sharing ini ke teman-teman semuanya. Ah ya, ya ini ya khususnya pesan-pesan untuk Iya, mahasiswa. wes. Kan akhir-akhir ini juga teman-temanku banyak yang ngechat Pejuang Muda ini gimana, terus pembukaannya kapan lagi, programnya nanti seperti apa, kenapa kok dulu aku sempat ikut Pejuang Muda. Hal yang paling berkesan di program ini yang mungkin nanti bisa menjadikan motivasi teman-teman yang mau ikut program ini tahun depan, bahwa program ini itu lebih bagaimana kita meningkatkan jiwa sosial kita kepada masyarakat, khususnya orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Waktu itu yang paling menyentuh momen yang paling menyentuh saya itu ketika saya survei di salah satu desa, ada warga di sana itu, ini real ya, nggak saya buat-buat. Ini ada salah satu warga, nenek bisa dikatakan nenek, itu sudah sepuh, umurnya itu 70-an 70-an. Dan saat saya tanya, saya kan survei, nah ini Mbah, rumahnya jenengan ada di mana, apa ini rumahnya jenengan atau gimana. Jadi kondisi nenek tersebut itu sendirian, anaknya itu kerja di luar kota, cucunya itu nggak pernah ibarat itu apa ya, silaturahmi ke Mbah ini. Jadi akhirnya Mbah ini itu sendirian di desa tersebut untuk mencari makan ataupun mandi dan sebagainya itu dibantu tetangga setempat. Jadi saking sendiriannya Mbah ini, untuk makan pun, untuk mandi pun itu masih dibantu oleh tetangganya. Nah itu, dan itu dilakukan selama hampir 10 tahun kalau nggak salah, 10 tahun. Jadi setelah saya wawancara terus bercerita sama Mbah ini, saya lebih ke ternyata ketika kita menyebut sebagai mahasiswa, seharusnya kita lebih melek lagi terkait keadaan sosial masyarakat, khususnya mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada di daerah-daerahnya tadi. Contoh mungkin mahasiswa dari Bojonegoro bisa lebih melek lagi terkait keadaan-keadaan warga-warga dan bisa dibantu lebih baik lagi. Nggak perlu menunggu program-program sosial dari kementerian, ayolah kita tingkatkan jiwa sosial, bantu sesama, pastilah nanti ada kemudahan atau benefit dari Tuhan lah untuk kita. Jadi itu sih kesan yang saya dapatkan dari program Pejuang Muda ini, meningkatkan jiwa sosial saya, bagaimana saya lebih melek lagi, nggak memikirkan diri sendiri, mulai membuat program-program yang bermanfaat untuk orang-orang, khususnya warga-warga yang kurang mampu. Itu Mbak Rahma. Iya, ya. Wah, sangat tersentuh sekali nih saya dengan kesan-kesan dan momen-momen yang Kak Reza sudah lalui ketika mengikuti program Pejuang Muda. Jadi ternyata masyarakat di luar sana itu ternyata masih ada yang sangat-sangat berkekurangan. Dan kita sebagai mahasiswa, peran kita sebagai mahasiswa itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat-masyarakat yang ada di desa-desa seperti itu. Oke. Dan kita sebagai mahasiswa sudah patutnya kita melek akan masyarakat lingkungan kita yang ada. Mungkin kita bisa membantu terkait mungkin keuangan, finansial, ya adalah yang mungkin kita bisa bantu kepada masyarakat. Selanjutnya nih Kak, mungkin saya ingin bertanya nih, harapan Kakak untuk kelanjutan program Pejuang Muda ini seperti apa? Harapan saya terkait program selanjutnya mungkin yang akan datang ya, teman-teman mahasiswa khususnya, ada jadi gini, negara memberikan suatu program untuk agar kita khususnya mahasiswa
lebih aktif lagi, lebih bisa bermanfaat lagi untuk masyarakat sekitar, itu harus kita manfaatkan dengan baik. Salah satunya ya pejuang muda ini. Adanya pejuang muda ini harapannya adalah bagaimana nanti setelah mengikuti program ini, teman-teman yang ketika itu nanti sudah pulang ke daerahnya masing-masing, tetap memiliki jiwa sosial yang tinggi, tetap memiliki kepedulian kepada sesama, tidak memikirkan dirinya masing-masing. Ibarat melek lah kata Kak Rahma tadi, melek terkait bagaimana kita tahu kondisi tetangga kita, kalau seumpama ada suatu permasalahan ya ayo kita bantu gitu. Jadi namanya juga berangkat dari Kementerian Sosial, maka hal yang nanti dibawa dan akan menjadi sangu untuk pulang yaitu peduli atau sosialnya tadi. Maka khususnya untuk mahasiswa harapannya pergunakanlah, manfaatkanlah ketika nanti sudah masuk ke program ini, berjalanlah secara memang yang baik gimana, tingkatkan kualitas kalian teman-teman di sana. Jangan pernah mengecewakan, ibarat jangan pernah mengecewakan warga-warga yang sudah mengharapkan teman-teman bisa menjadi agent of change di daerah tersebut. Mungkin itu Kak Rahma. Ya, baik. Terima kasih Kak Reza. Jadi Kak Reza ini mengharapkan dari kelanjutan program Pejuang Muda ini, yaitu mengharapkan dari mahasiswa itu sendiri agar setelah mengikuti program Pejuang Muda ini mungkin ketika sudah kembali di daerahnya masing-masing, bisa tetap meningkatkan jiwa sosialnya untuk tetangga-tetangga yang ada gitu. Ya. Karena di sini kan mahasiswa itu pasti sangat diharapkan oleh masyarakat setempat untuk memberikan bantuan yang ada gitu. Nah, sebelum kita tutup diskusi pada kali ini, mungkin dari Kak Reza ada tips atau saran untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti program Pejuang Muda ini. Ya, saran saya nggak banyak sih, cuma ya pergunakanlah terkait ini kan adanya program itu adalah suatu fasilitas untuk mahasiswa. Pergunakanlah dengan baik. Kalau teman-teman ingin bagaimana sih Kak caranya untuk masuk ke program Pejuang Muda ini, sebenarnya nggak susah. Ya cukup kita baca saja terkait bagaimana tata cara masuknya, persyaratannya. Kalau kemarin kan saya membuat IC, inovasi IC terkait kewirausahaan. Nah, itu kita ya kasihkanlah pikiran terbaik kita. Berikanlah apa yang bisa kita berikan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Insya Allah nanti kalau seumpama memang teman-teman mencapai standar kualitas yang dibutuhkan oleh dari Kemensos, maka teman-teman bakal masuk di program tersebut. Karena memang dikatakan saingannya banyak dulu saya dulu itu yang mendaftar 15.000 orang dan yang terpilih hanya 4.250. Saya masih ingat itu. Yang terpilih 4.250 dari 2 seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi dan yang kedua adalah seleksi FGD, yaitu Forum Group Discussion. Setelah teman-teman lolos wawancara, maka teman-teman itu diseleksi lagi melalui FGD. Setelah FGD ini lolos, baru teman-teman bisa mempunyai predikat menjadi peserta Pejuang Muda. Begitu. Intinya semangat, jangan putus asa. Saya dulu juga H-7, pendaftar itu H-7 dan alhamdulillah rezeki saya bisa masuk ke program tersebut. Alhamdulillah. Jadi ini tips dan saran dari Kak Reza ini, gunakanlah kesempatan yang ada. Apabila nanti mungkin ada pembukaan lagi mungkin dari program Pejuang Muda ini, mungkin kalian bisa ikut saja. Berikanlah apa yang bisa kalian berikan, seperti itu. Dan juga ya itu sih sangat luar biasa pemaparan dari Kak Reza dari awal hingga berakhirnya acara podcast kita pada kali ini. Nah, baik, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan.
Saya sangat berterima kasih kepada Kak Reza karena telah membagikan pengalamannya selama mengikuti program Pejuang Muda. Seperti itu. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.